Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian tidak patah semangat dalam belajar ya. Meskipun kita masih mengikuti pelajaran dalam sistem daring, semoga kalian tetap terus semangat dan tidak pernah menyerah. Ya? Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita kembali lagi bersama Ibu Dewi dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kalian masih semangat dalam belajar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Iya, di sini Ibu sudah melihat daftar kehadiran kalian bahwasanya kelas 7A ini masuk semua ya. Semoga kalian tetap mengikuti pelajaran Ibu sampai akhir nanti. Jangan ada yang meninggalkan Zoom meeting ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari bab kelanjutan dari bab sebelumnya, yaitu tentang lapisan bumi. Namun pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang subbab gempa bumi dan gunung berapi. Ini merupakan salah satu subbab yang sangat menyenangkan. Baik, kompetensi dasar dalam pertemuan kali ini yaitu 3.10 menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai dengan ancaman bencana di daerahnya. 4.10 mengkomunikasikan upaya pengurangan resiko dan dampak bencana alam serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerahnya. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan proses terjadinya gempa bumi setelah ditampilkan slide PPT. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis 3 saja faktor penyebab terjadinya gempa bumi melalui sumber internet. Yang ketiga, peserta didik dapat merancang 6 cara pengurangan resiko bencana gempa bumi setelah diberikan suatu permasalahan. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan proses terjadinya gunung berapi. Yang kelima, peserta didik dapat menyebutkan 4 manfaat gunung berapi. Yang keenam, peserta didik dapat merancang 6 cara pengurangan resiko bencana alam gunung berapi. Dan yang terakhir, diharapkan peserta didik dapat menyebutkan 5 contoh gunung api aktif di Indonesia beserta letaknya dan bencana yang pernah terjadi. Bagaimana anak-anak? Kalian sanggup untuk belajar hari ini? Ya, selanjutnya, ini ada beberapa gambar. Yang pertama ada gambar apa anak-anak? Benar, yang pertama ada gambar banjir, di mana rumah-rumah di sini tergenang oleh air. Tidak terlihat ya? Iya, yang kedua ada gambar awan yang keluar dari dalam gunung. Ini merupakan peristiwa gunung meletus. Dan yang ketiga, ini ada gambar retakan jalan. Ada bekas-bekas robohan rumah. Ada warga-warga yang di sekitarnya melihat, menyaksikan. Ini merupakan salah satu contoh dari bencana apa? Bencana gempa bumi, benar ya. Ada juga di sini gambar robohan rumah bekas bencana. Ini juga merupakan salah satu dampak dari adanya bencana. Jadi, dari gambar yang disajikan ini dapat disimpulkan bahwa pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bencana alam. Nah, anak-anak, bencana alam itu sudah sangat sering kita jumpai, sudah sangat sering kita dengar, baik di televisi, di koran, atau di handphone kalian mungkin ya, atau di daerah kalian. Terjadi bencana seperti banjir, seperti saat ini kan sering ya terjadi hujan terus menerus, akhirnya banjir, mengganggu aktivitas warga, iya. Nah, salah satu contoh bencana yang pernah terjadi di Indonesia ada banjir, ada gempa bumi, ada gunung berapi, dan sebagainya. Nah, yang kepada pertemuan kali ini akan kita pelajari yaitu tentang bencana gempa bumi dan gunung berapi, di mana
Kedua bencana ini merupakan salah satu atau salah dua bencana yang memiliki dampak luar biasa. Baik anak-anak, ini ada gambar mobil lewat, kemudian jalannya retak. Ada pula anak-anak sedang bersekolah, tiba-tiba berlindung di bawah meja. Kira-kira ini bencana apa? Iya, benar. Ini merupakan gambar dari bencana gempa bumi. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar lebih lanjut, Ibu akan memberikan kalian sebuah video tentang bencana gempa bumi. Disimak baik-baik ya. Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian sudah melihat video tadi? Ya, jadi dalam video tersebut terdapat video amatir warga di mana ketika terjadi bencana gempa bumi. Di situ ada di pantai ya, di sekitar kolam berenang, lebih tepatnya airnya sudah mulai bergoyang-goyang, kemudian para masyarakatnya di sekitar tempat tinggal tersebut sudah mulai keluar gedung itu untuk mencari keamanan. Jadi anak-anak, peristiwa gempa bumi itu sangat-sangat meresahkan. Namun juga tidak dapat kita hindari. Ketika terjadi gempa bumi, kita harus siap siaga, harus segera keluar ruangan untuk melindungi diri. Karena bencana gempa bumi itu akan merugikan kalian, entah dalam segi materi ataupun fisik. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, hari ini kita akan belajar tentang gempa bumi. Jadi anak-anak, gempa bumi itu dikenal dengan yang namanya seisme, atau merupakan sebuah getaran. Jadi kalau terjadi gempa bumi, itu yang pertama kali dirasakan adalah getaran. Kalian mungkin ketika tertidur atau sedang bermain pernah merasakan tiba-tiba bergetar. Loh, ini apa? Loh, kenapa kok bergetar? Ternyata itu merupakan salah satu contoh dari gempa bumi. Namun, gempa bumi tersebut masih dalam skala ringan atau kecil, jadi hanya berupa getaran. Jadi anak-anak, gempa bumi itu pada dasarnya merupakan getaran yang dirasakan permukaan bumi akibat kekuatan dari dalam bumi, baik berupa aktivitas tektonisme, vulkanisme, dan reruntuhan lapisan bumi. Nah, anak-anak, ternyata tempat terjadinya gempa bumi itu dinamakan dengan hipocentrum dan epicentrum, di mana hipocentrum itu merupakan pusat gempa yang terdapat di dalam bumi. Sumber gempa dapat mencapai kedalaman puluhan kilometer dari permukaan bumi. Sedangkan epicentrum merupakan tempat pusat gempa di luar permukaan bumi, di mana terletak dengan tegak lurus dengan hipocentrum. Ternyata anak-anak, gempa bumi itu besar kecilnya skalanya juga dapat diukur loh. Nah, alat ukur untuk mengukur gempa bumi ini disebut dengan seismograf. Jangan lupa ya, disebut dengan seismograf. Baik, mengapa sih terjadi gempa bumi? Kira-kira kenapa ya kok terjadi gempa bumi? Takdir bu, wallahu a'lam. Ya, memang semua takdir. Yang namanya peristiwa apapun semua takdir. Namun dalam sains itu pasti ada penjelasannya. Ini, ternyata faktor penyebab gempa bumi ada 3. Yang pertama, karena vulkanik. Jika kita membahas tentang vulkanik, maka kita akan belajar tentang yang namanya gunung berapi, gunung meletus. Peristiwa vulkanisme berhubungan dengan peristiwa gunung meletus. Jadi, gempa yang dinamakan dengan gempa vulkanik merupakan gempa yang terjadi sebagai kegiatan dari gunung berapi atau vulkanisme, yaitu saat tersumbatnya gerakan magma keluar dari dapur magma. Itu dikenal dengan gempa vulkanisme. Kemudian yang kedua, gempa tektonik. Gempa tektonik itu berhubungan dengan lapisan bumi, berhubungan dengan lempeng. Jadi gempa tektonik itu terjadi akibat pergeseran lempeng lapisan bumi, yaitu aktivitas gerak bumi yang berhubungan dengan peristiwa tektonisme atau pergeseran lapisan kerak bumi akibat tenaga dari dalam tanah. Dan yang ketiga, faktor gempa bumi disebut dengan gempa terban. Gempa terban tersebut merupakan reruntuhan tanah, misalnya pada gua di dalam tanah. Gempa ini timbul sebagai akibat dari karena tanah sudah tidak mampu
menahan beban di atasnya sehingga runtuh dan terjadilah gempa. Jadi ketika gempa di dalam gua itu kita akan merasakan getarannya karena batuan yang besar itu akan runtuh ke bawah. Itu disebut dengan gempa terban. Jadi diingat-ingat ya, gempa berdasarkan faktor penyebabnya ada 3. Gempa vulkanik, gempa tektonik, dan gempa terban. Lalu, pergeseran lempeng tektonik. Kita harus belajar agar kita tahu ini ya. Jadi anak-anak, prinsip utama dari teori tektonik lempeng adalah bumi ini tersusun oleh lempeng-lempeng yang terus bergerak. Nah, adanya pergerakan lempeng ini disebabkan oleh adanya arus konveksi, yaitu berupa perpindahan energi panas yang terjadi di lapisan astenosfer. Karena semua lempeng-lempeng tersebut bergerak, maka terjadilah yang namanya interaksi antara satu lempeng dengan lempeng yang lainnya. Interaksi tersebut biasanya berpusat di sepanjang batas dari lempeng-lempeng. Ada yang berbenturan, yaitu ada juga yang saling berjauhan. Jadi lempeng itu ketika bergerak ada yang berbenturan, ada yang berjauhan. Nah, setiap interaksi antar lempeng ini kemudian menimbulkan yang namanya dinamika bumi, baik perubahan morfologi, aktivitas vulkanisme, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Jadi lempeng yang ada di permukaan di lapisan bumi ini terus bergerak, ada yang berbenturan, ada yang menjauh. Ketika berbenturan dapat itu menyebabkan terjadinya gempa bumi. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ada video animasi yang dapat meningkatkan semangat kalian untuk belajar supaya tidak mengantuk ya. Silakan disimak videonya tentang gempa bumi. Hei, tahukah kalian apa yang terjadi? Wah, kita mulai bergoyang lagi. Apakah ini gempa bumi? Ayo, akan kutunjukkan proses terjadinya gempa bumi. Permukaan bumi itu seperti puzzle. Ada sekitar 20 buah puzzle yang terus bergerak. Tetapi kita tidak akan merasakannya karena mereka bergerak sangat lambat. Setiap potongan puzzle itu disebut lempeng tektonik. Sehingga setiap kali lempeng itu berbenturan atau bergesekan antar lempeng, saat itulah gempa bumi terjadi. Tapi kapan gesekan itu terjadi? Gesekan itu terjadi setiap waktu. Tapi hei, jangan takut. Di beberapa waktu, kita tidak akan merasakan guncangan itu karena guncangannya terlalu kecil untuk mencapai permukaan bumi. Tapi terkadang getarannya juga sangat kuat, sehingga bisa dirasakan lebih dari 1000 mil jauhnya. Titik guncangan itu disebut hypocenter, dan tempat terjadinya di permukaan bumi disebut epicentrum. Tsunami terjadi jika gempa bumi terjadi di bawah air. Wow, saya harus segera cepat keluar sebelum saya tertimpa. Sampai di sini dulu ya. Bye-bye. Nah, anak-anak, kalian sudah menyimak videonya dengan baik ya? Sudah paham sekarang? Baik, kalau sudah paham, sekarang kita akan melanjutkan tentang mitigasi bencana. Ini wajib kalian ketahui agar kalian dapat menjaga diri, dapat melindungi diri. Ketika sewaktu-waktu terjadi gempa bumi di tempat kalian harus tahu apa yang harus kalian lakukan. Nah, di sini yang pertama, saat terjadi gempa. Ketika gempa terjadi ya anak-anak, ketika kalian berada di dalam ruangan, maka kalian segera mencari perlindungan dari runtuhan. Caranya tadi seperti yang digambar, kalian melindungi di bawah meja, berlindung di bawah meja. Untuk melindungi kepala itu juga harus, ya, itu salah satu caranya. Ketika kalian di dalam ruangan, harus mencari perlindungan dari runtuhan. Yang kedua, ketika kalian di luar ruangan, tetap di luar dan menjauhi dari bangunan yang berpotensi runtuh. Jadi bangunan yang besar, yang tinggi, yang akan roboh, kalian harus menghindar, harus berlari, mencari tempat yang lebih aman. Kemudian yang ketiga, ketika kalian di dalam kendaraan, misalnya di mobil ya, segera keluar dan mencari tempat terbuka, mencari tempat yang aman, mengikuti arah orang lain. Kemana sih orang itu perginya? Kita berbondong-bondong mencari tempat yang aman, itu harus.
Kemudian, menjauh dari pantai. Kenapa? Karena pantai ini akan berpotensi menyebabkan tsunami. Jadi anak-anak, gempa bumi itu dapat berpotensi menyebabkan tsunami. Ketika terjadi gempa bumi, jangan justru berlari ke pantai. Harus menjauh ya, agar tidak terkena dari dampak tsunami. Nah, ketika di pegunungan, kalian sedang di pegunungan, tiba-tiba terjadi gempa, segera menjauh dari daerah yang rawan longsor. Biasanya itu nanti akan ada petugas yang menyuruh kalian tuh, ayo keluar, seperti itu kan, harus mengikuti arah petugasnya. Kemudian ada sebelum gempa. Sebelum terjadinya gempa, kita harus merenovasi rumah agar tahan gempa. Misalnya harus dengan membangun rumah yang kuat, yang banyak batu batanya ya, jangan rumah yang mudah rusak, karena kan terjadi gempa akan rusak duluan, itu akan berbahaya bagi kita ya. Kemudian yang kedua, memeriksa kestabilan barang yang menggantung. Jadi usahakan ketika terjadi getaran, amati benda-benda di sekitar kalian. Yang ketiga, pelajari lingkungan sekitar. Jadi kita harus tahu bagaimana kondisi di lingkungan sekitar kita. Jadi ketika terjadi getaran dan berpotensi akan terjadi gempa, kita harus segera mencari tempat yang aman. Kemudian meletakkan benda berat atau mudah pecah di bagian bawah. Misalnya ini dalam berhubungan dengan tata letak ruang. Misalnya ya, ada lemari kaca, kemudian ada piring-piring dari kaca atau gelas-gelas dari kaca, harus diletakkan di bagian bawah. Karena ketika terjadi getaran, takutnya tiba-tiba jatuh, pecah, mengenai kaki kita, mengenai tangan kita, itu akan berbahaya. Dan yang terakhir, selalu sedia kotak P3K, senter, atau makanan sebagai persediaan darurat. Nah, selain itu, ketika selesai gempa ya, sesudah terjadi gempa juga ada mitigasinya. Yang pertama, harus keluar ruangan dengan teratur. Misalnya di dalam pertokoan atau di mall ada getaran, kemudian dapat arahan dari petugas suruh ke sana mengikuti. Nah, ketika gempa getaran sudah reda, harus segera keluar ruangan, tapi jangan dengan berlari karena akan berbahaya juga, harus dengan hati-hati. Kemudian, perhatikan lingkungan sekitar, apakah terjadi kebakaran atau gas bocor atau korsleting listrik, karena dapat menyebabkan timbulnya kebakaran. Kemudian, jangan berjalan di daerah gempa, karena akan ada terjadi kemungkinan untuk runtuh. Misalnya ya, sudah terjadi getaran yang sangat kuat, kalian berlari ke lapangan luas yang tanpa ada bangunan, tiba-tiba getaran selesai. Jangan langsung segera berlari ke bangunan yang tinggi. Hindari terlebih dahulu karena takutnya bangunan itu akan roboh setelah terjadi getaran. Kemudian jangan memasuki rumah yang telah terkena gempa karena takut ada misalnya bahan bangunan yang akan roboh kembali, batu bata atau apa, itu akan berbahaya buat kita ya. Kemudian mengikuti informasi terkait gempa yang terjadi. Jadi selalu pantau, selalu amati, selalu mengikuti arahan dari petugas, mengikuti informasi yang ada, bagaimana kondisi gempa, apakah sudah aman atau tidak, itu wajib. Dan yang terakhir, yang pasti selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita dan keluarga kita selalu terlindung dari adanya bencana. Selanjutnya, ini bencana apakah ini? Ini ada gambar gunung, kemudian ada gambar api yang keluar dari gunung itu. Kira-kira ini peristiwa apa? Ya, jadi ini peristiwa gunung meletus. Anak-anak, sebelum kalian akan belajar lebih jauh tentang gunung meletus, Ibu akan memperlihatkan kalian sebuah video. Diamati dengan baik ya. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta melaporkan tinggi kolom abu letusan teramati 6.000 meter di atas puncak. Mengutip Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, tidak nampak ada kepanikan karena warga telah belajar dari letusan yang terjadi sebelumnya. Status Merapi tetap di level waspada dan di dalam radius 3 km dari puncak Gunung Merapi dilarang ada aktivitas warga. Masyarakat diimbau tenang dan belum perlu ada pengungsian. Anak-anak, kalian sudah melihat videonya? Jadi, dalam video tersebut terlihat bahwasanya kondisi dari status Gunung Merapi sudah mulai mengeluarkan asap ya. Nah, selama terjadi seperti itu, kita sebagai warga di sekitar harus selalu memantau informasi yang terkini dari televisi ataupun dari handphone, bagaimana status gunung itu, apakah masih dalam keadaan normal atau sudah waspada atau justru awas. Nah, kita harus selalu waspada ya.
Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar lebih jauh tentang gunung berapi. Anak-anak, kalian tahu bahwasanya permukaan kerak bumi yang kuat juga terdapat retakan dan terpisah menjadi bagian-bagian besar yang disebut dengan lempengan tektonis. Nah, lempengan tektonis ini berada di atas magma panas yang mengalir di dalam perut bumi. Terkadang magma juga dapat meluap ke permukaan bumi melalui gunung berapi akibat tekanan besar yang ada di dalam bumi. Jadi ketika ada tekanan besar di dalam bumi, maka magma akan mengalir melalui gunung Merapi. Nah, proses keluarnya magma ini disebut dengan vulkanisme. Jadi vulkanisme itu merupakan proses keluarnya magma dari dalam bumi menuju ke permukaan bumi. Sedangkan magma yang disemburkan gunung berapi ke permukaan bumi disebut dengan lahar. Gunung berapi itu mengeluarkan lahar gitu kan, yang kalau kalian dengar ya. Nah, naiknya magma ke permukaan bumi ini mengakibatkan terjadinya erupsi, di mana erupsi tersebut umumnya terjadi pada gunung berapi. Pada bagian atas gunung berapi terdapat lubang yang dalam yang biasa disebut dengan kawah. Jadi di sini ya, contohnya ada gambar. Ini gunungnya ada kawahnya. Nah, kawahnya ini mengeluarkan lahar. Itu karena ada tekanan yang besar dari dalam bumi. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, ternyata gunung berapi itu tidak selamanya meletus. Jadi ada kalanya, ada waktunya gunung berapi itu akan berhenti meletus. Nah, gunung berapi yang berhenti meletus itu disebut dengan gunung mati. Jadi gunung mati itu ketika kita ingin mengunjungi tidak berbahaya karena sudah tidak akan meletus kembali. Selanjutnya, ini ternyata anak-anak, peristiwa gunung berapi itu tidak hanya merugikan, tidak hanya menimbulkan bahaya, tidak hanya menimbulkan kerugian fisik maupun materi, juga ada manfaatnya. Yang pertama, gunung berapi mengeluarkan abu vulkanik, di mana abu vulkanik ini mampu menyuburkan tanah sehingga ketika kita menanam tumbuh-tumbuhan akan tumbuh dengan subur. Yang kedua, material gunung berapi berupa batuan, kerikil, pasir, di mana batu, kerikil, dan pasir itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Jadi ketika kalian ingin membangun rumah, pasti membutuhkan yang namanya batuan, pasti membutuhkan yang namanya pasir, ya. Itu bermanfaat bagi kita. Yang ketiga, magma yang telah membeku dari permukaan bumi menyimpan bermacam mineral seperti logam, emas, dan perak. Itu loh yang sering dipakai sama ibu-ibu ya. Jadi emas dan perak itu berasal dari magma yang telah membeku dari akibat gunung berapi. Dan yang terakhir, kawasan gunung berapi dapat dimanfaatkan sebagai lahan hutan, perkebunan, dan tempat pariwisata. Namun itu bagi gunung berapi yang sudah berhenti meletus atau disebut dengan apa anak-anak? Ya, disebut dengan gunung mati. Selanjutnya, status gunung berapi. Kita harus tahu tentang status gunung berapi. Ya, ada 4 status. Yang pertama, normal, di mana status normal ini artinya gunung berapi tidak mengalami perubahan, masih berjalan seperti biasanya, melakukan aktivitas seperti biasanya, tidak berbahaya, tidak ada bahaya apapun. Itu status normal. Yang kedua, waspada. Nah, sudah warna kuning, ini sudah mulai waspada. Status waspada ini menunjukkan bahwa mulai meningkatnya aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Nah, pada status ini juga mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah. Misalnya, mulai terjadi gangguan magmatik, tektonik, atau hipotermal. Namun, diperkirakan tak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Jadi, ketika sudah terjadi aktivitas tersebut, tidak akan terjadi erupsi. Jadi, masih lumayan aman. Kemudian yang ketiga, siaga. Pada status siaga, ada peningkatan seismik, ada peningkatan aktivitas gunung berapi yang didukung dengan pemantauan vulkanik lainnya, serta terlihat jelas perubahan baik secara visual maupun perubahan dari aktivitas kawah. Jadi sudah mulai berubah, sudah mulai tidak seperti biasanya. Nah, ini sudah mulai siaga, sudah berwarna orange. Dan yang paling berbahaya adalah status waspada, awas pada sudah berwarna merah, sudah sangat berbahaya anak-anak. Jadi status awas ini merupakan kondisi paling memungkinkan terjadinya erupsi.
Status awas merujuk letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal diikuti semburan uap dan abu. Ini sudah mulai terjadi yang namanya gunung meletus. Setelah itu akan diikuti dengan erupsi besar. Dalam kondisi ini kemungkinan erupsi besar akan berlangsung sekitar 24 jam. Ini biasanya ketika dalam status waspada itu sudah diwanti-wanti, sudah ada berita di televisi di mana-mana dikabarkan bahwa gunung ini akan meletus. Nah, itu biasanya warga yang tinggal di sekitar gunung tersebut akan mulai mencari pemukiman, akan mulai mencari tempat yang lebih aman untuk melindungi diri. Nah, di sini Ibu akan ada sebuah video kembali tentang gunung berapi. Disimak baik-baik ya, ini akan sangat bermanfaat untuk kalian. Selamat menikmati, selamat menonton. Peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Erupsi gunung berapi ini termasuk dalam bencana alam yang berbahaya dan perlu persiapan khusus tergantung pada lokasi tempat tinggal. Lokasi ini dibagi menjadi 3 kawasan rawan bencana, yaitu Kawasan Rawan Bencana 1 atau KRB 1 adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar, tertimpa material jatuhan berupa hujan abu serta lontaran batu pijar. Biasanya kawasan ini berjarak radius 15 km dari pusat erupsi. Selanjutnya adalah kawasan rawan bencana 2. Kawasan ini adalah kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, guguran lava, hujan abu lebat, hujan lumpur panas, aliran lahar, dan ada kemungkinan gas beracun. Hanya berjarak radius 10 km dari pusat erupsi. Yang harus selalu siap siaga adalah keluarga yang tinggal di kawasan rawan bencana 3, karena kawasan ini adalah kawasan yang sangat berpotensi terdampak awan panas, aliran lava, guguran lava, lontaran batu pijar, dan gas beracun. Kawasan ini meliputi daerah puncak dan sekitarnya yang masuk dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Selain lokasi tempat tinggal, perlu juga diperhatikan mengenai tingkat bencana yang sedang terjadi. Karena ada 4 tingkat. Apa saja itu? Tingkat 1, normal, yaitu aktivitas gunung api berdasarkan pengamatan hasil visual, kegempaan, dan gejala vulkanik lain, tidak memperlihatkan adanya kelainan. Lalu ada tingkat 2, siaga, yaitu saat adanya peningkatan kegiatan berupa kelainan yang tampak secara visual atau hasil pemeriksaan kawah, kegempaan, dan gejala vulkanik lain. Selanjutnya adalah tingkat 3, waspada. Peningkatan semakin terlihat dari hasil pengamatan visual atau pemeriksaan kawah, kegempaan, dan metode lain yang biasanya sudah terlihat adanya letusan. Yang paling berbahaya adalah tingkat 4 atau awas, karena pada tingkatan ini menunjukkan letusan awal mulai terjadi berupa abu atau asap. Berdasarkan analisis data pengamatan, segera akan diikuti oleh letusan utama. Nah, ketika gunung berapi di sekitar Anda memasuki tingkat 2 atau kondisi siaga, segera siapkan masker dan kacamata pelindung untuk melindungi dari abu vulkanik. Pahami jalur evakuasi dan jalur menuju shelter terdekat. Siapkan surat-surat berharga, makanan, uang secukupnya, dan obat-obatan di dalam tas. Dan apabila sudah memasuki tingkat 4 ataupun sudah ada perintah evakuasi, ikuti arahan untuk dipindah lokasikan sesuai arahan. Tidak berada di lembah ataupun daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka. Lindungi diri dari abu letusan gunung api. Berkumpullah dalam satu gedung yang aman dengan keluarga Anda. Kenakan pakaian tertutup yang melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan topi. Bagaimana anak-anak? Seru? Apakah di sini masih mengantuk atau tidak? Jangan mengantuk ya, karena sebentar lagi akan ada tugas. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang mitigasi bencana gunung berapi. Ternyata gunung berapi sama dengan gempa bumi. Ada yang namanya mitigasi bencana. Tidak hanya gempa bumi ataupun gunung berapi, namun semua bencana ada mitigasi bencananya. Ada cara atau langkah untuk mengurangi terjadi dampaknya bencana tersebut.
Untuk peristiwa gunung berapi sendiri, yang pertama, hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan aliran lahar, karena itu akan berbahaya. Jadi kalian harus menghindari. Nah, biasanya ketika terjadi gunung berapi, semua stasiun televisi akan menampilkan berita tentang hal tersebut. Nah, di situ kita sebagai warga harus banyak menonton berita ya, supaya kita tahu berbahaya atau tidak, bagaimana korbannya, bagaimana keadaannya, apakah sudah aman atau bagaimana, agar kita tetap terlindungi. Yang kedua, menggunakan pakaian menutupi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan masker. Karena ketika terjadi gunung berapi, maka gunung berapi akan mengeluarkan abu. Abu itu ketika dihirup mungkin ya ada yang alergi debu, itu dapat menyebabkan batuk atau asma dan sebagainya. Yang ketiga, jangan menggunakan lensa kontak agar tidak terjadi iritasi pada mata. Dihindari ya, karena peristiwa gunung berapi itu bukan peristiwa kecil, namun peristiwa yang sangat besar ya anak-anak. Jadi kita harus menghindari yang namanya menggunakan lensa kontak. Yang keempat, hindari mengendarai kendaraan di daerah yang terkena hujan abu. Itu. Jadi sebenarnya tidak mungkin ya, mungkin bagi orang yang sadar tidak mungkin mengendarai kendaraan di sekitar gunung berapi karena tahu akan berbahaya, akan membahayakan diri saya sendiri, apalagi jika bersama teman atau keluarga. Itu akan membahayakan semua orang ya. Dan yang terakhir, mencari tempat pengungsian yang aman dari bahaya yang akan timbul akibat gunung berapi. Nah, ini jadi ketika status gunung berapi sudah waspada atau siaga, biasanya sudah dapat informasi, sudah disuruh mengungsi, mencari tempat yang aman agar tidak terkena dari dampak peristiwa gunung berapi. Selanjutnya ini, ada persebaran gunung berapi di Indonesia. Ternyata gunung berapi di Indonesia itu sangat banyak. Di sini ada 4. Yang pertama contohnya ada Gunung Merapi. Sudah kalian dengar ya, sudah sering kalian dengar peristiwa Gunung Merapi, gunung berapi di Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapi itu terletak di mana, Mas? Mas Dimas, di mana Gunung Merapi? Iya, Gunung Merapi ini terletak di Jawa Tengah. Yang kedua, ada Gunung Agung. Kalau ada istilah agung atau apapun itu pasti berhubungan dengan Bali. Jadi Gunung Agung terletak di Bali. Yang ketiga ada Gunung Krakatau. Gunung Krakatau ini terletak di Lampung. Ada anak Krakatau, ada Gunung Krakatau. Dan yang terakhir di sini ada Gunung Toba. Kalau kalian tahu tentang peristiwa Danau Toba, ada Gunung Toba. Ini sudah masuk gunung mati, terletak di Sumatera Utara. Jadi Gunung Toba terletak di Sumatera Utara. Dan masih ada banyak lagi gunung berapi di Indonesia. Tugas kalian harus mencari informasi sebanyak-banyaknya dari internet maupun dari buku untuk mengetahui persebaran gunung berapi di Indonesia. Karena nanti dalam ujian kalian akan Ibu tampilkan. Tidak hanya 4 ini ya, namun ada banyak loh. Ya. Selanjutnya, ada ayo berlatih. Nah, yang sudah tidur atau mulai mengantuk silakan coba on cam dulu. Ibu ingin melihat wajah-wajah kalian karena kita akan ayo berlatih di sini. Jadi di sini ada 5 pertanyaan. Kita jawab bersama-sama ya. Nomor 1. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gempa bumi. Kecuali tadi gempa bumi berdasarkan faktor penyebabnya dibedakan menjadi 3. Ada gempa saja. Apa saja Mbak Lia, ada apa saja gempa itu? Iya, ada gempa tektonik, gempa vulkanik, ada gempa terbang. Jadi di sini yang salah adalah peristiwa tsunami. D. Nomor 2, gempa yang diakibatkan karena adanya kegiatan gunung berapi. Disebut gempa apa, Mas Doni? Iya benar. Kalau berhubungan dengan peristiwa gunung berapi berarti dikenal dengan gempa vulkanik. Yang ketiga, gempa bumi sangat berpotensi menyebabkan terjadinya banjir. Kok banjir? Iya benar. Apa Mbak? Iya benar katanya Mbak Putri, tsunami. Jadi gempa bumi sangat berpotensi menyebabkan terjadinya tsunami. Nomor 4, proses keluarnya magma dari dalam bumi menuju permukaan bumi disebut, wah semangat sekali Mas Rangga, vulkanisme ya. Proses keluarnya magma dari dalam bumi menuju permukaan bumi disebut dengan vulkanisme. Yang terakhir, gunung berapi yang berhenti meletus selamanya disebut dengan gunung non-aktif. Ya, gunung mati. Gunung berapi yang berhenti meletus selamanya dikenal dengan nama gunung mati.
Sudah mulai paham semuanya ya? Baik, selanjutnya. Halo, ada tugas kelompok. Di sini ada petunjuk pengerjaan. Silakan diperhatikan baik-baik. Yang pertama, buatlah kelas menjadi 2 kelompok besar dalam kelompok ganjil dan kelompok genap sesuai dengan nomor absen. Yang kedua, kelompok ganjil mengerjakan latihan soal nomor 1, 2, dan 5. Kelompok genap mengerjakan latihan soal nomor 3, 4, dan 5. Kemudian, setiap anggota kelompok memiliki catatan hasil diskusi dari kelompok. Baik anak-anak, karena kalian mungkin sudah tahu absennya, silakan kalian membentuk kelompok dapat berdiskusi melalui WhatsApp, namun tidak keluar dari ruang Zoom meeting ya, boleh off cam. Untuk kelompok terlebih dahulu, Ibu kasih waktu kalian sekitar, karena hanya ada 3 soal yang berkelompok, mungkin setiap orang mencari jawaban, harus paham semua setiap anggota kelompok ya. Baik, Ibu akan kasih waktu kalian sekitar 10 menit, cukup anak-anak? Baik, 10 menit ya. Silakan berkelompok, selamat mengerjakan. Jika tidak paham, boleh bertanya melalui Zoom meeting ya. Baik, silakan dimulai dari sekarang. A few minutes later. Baik anak-anak, kalian sudah mengerjakan tugas kelompoknya, sudah presentasi juga, sudah bagus sekali, sudah paham ya semuanya? Insya Allah semoga ilmunya barokah dan dapat diterima ya. Kita bahas bersama sekarang ya. Iya, nomor 1, sebutkan dan jelaskan faktor penyebab terjadinya gempa bumi. Tadi kelompok ganjil perwakilan dari Mas Dani menyebutkan 3. Ada gempa tektonik, ada gempa terban, ada gempa vulkanik. Di mana gempa tektonik itu berhubungan dengan peristiwa lempeng, pergeseran lempeng. Yang kedua ada gempa terban yang berhubungan dengan runtuhan lapisan bumi seperti gua. Dan yang ketiga ada gempa vulkanis yang berhubungan dengan proses peristiwa gunung meletus. Benar ya, jadi sudah bagus, jawabannya sudah sangat lengkap. Yang kedua, sebutkan langkah-langkah pengurangan resiko terjadinya gempa bumi. Tadi kelompok genap sudah menyebutkan sebelum terjadinya gempa, saat terjadinya gempa, setelah terjadinya gempa, sudah disebutkan semua ya. Salah satunya adalah berlindung di tempat yang aman dan menjauhi tempat yang mudah roboh. Nomor 3, sebutkan 4 nama dan persebaran gunung berapi yang terdapat di Indonesia. Tadi kelompok ganjil sebenarnya kalian bisa menyebutkan nama-nama lain selain dari yang sudah Ibu jelaskan, supaya wawasan kalian dan wawasan teman-teman kalian menjadi sangat luas ya. Jadi kalian bisa mencari dari sumber mana saja, bukan hanya Gunung Merapi, Gunung Agung, Gunung Krakatau, Gunung Toba, karena masih ada banyak gunung-gunung yang lain ya. Tapi sudah benar jawabannya, cuman alangkah lebih baiknya jika kalian menyebutkan nama gunung dan persebarannya yang lain selain yang Ibu contohkan. Nomor 4, sebutkan langkah-langkah pengurangan resiko terjadinya gempa bumi, gunung berapi. Gunung berapi apa saja? Tadi sudah benar ya, sudah menyebutkan sangat lengkap. Dari mulai hindari menggunakan lensa, kemudian gunakan pakaian panjang seperti baju lengan panjang, masker, penutup hidung ya, kemudian ada juga celana lengan panjang dan yang lain. Yang terakhir, sebutkan 4 manfaat terjadinya bencana gunung berapi. Tadi kelompok ganjil dan genap sudah menjawab dengan benar, dengan lengkap. Dari mulai gunung berapi itu mengeluarkan abu vulkanis dapat menyuburkan tanah, kemudian gunung berapi itu menghasilkan emas dan perak, gunung berapi juga mengeluarkan abu, bukan mengeluarkan, namun menghasilkan abu, pasir, dan batu yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Dan yang terakhir, gunung berapi yang sudah lama mati atau disebut dengan gunung mati dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata. Nah, anak-anak, sudah selesai pertemuan kita pada hari ini. Bagaimana? Menyenangkan bukan? Semoga ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat ya. Jadi, kesimpulan dalam pembelajaran kali ini ada banyak hal yang dapat kita pelajari, dari mulai gempa bumi, bagaimana terjadinya gempa bumi, faktor penyebabnya, ada gunung berapi, ada manfaat gunung berapi, persebaran gunung berapi, ada mitigasi bencana dari bencana gempa bumi dan gunung berapi. Kalian sudah aktif tadi ya, sudah berdiskusi, sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga kedepannya kalian terus tetap semangat dan tidak mudah menyerah. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung, namun melalui Zoom meeting ini semoga
kalian tetap selalu semangat dan ilmu yang kalian terima dapat bermanfaat, terutama untuk peristiwa bencana alam di lingkungan sekitar, khususnya untuk yang mitigasi bencana, jadi dapat diterapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, jadi anak-anak cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu tidak akan memberikan kalian tugas karena pada minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian tentang peristiwa gempa bumi dan gunung berapi dan juga berhubungan dengan lapisan bumi. Ada lapisan litosfer, ada hidrosfer, ada atmosfer itu ya. Jadi silakan dipersiapkan diri kalian karena minggu depan kita akan menghadapi ulangan harian. Baik anak-anak, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum pembelajaran ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu. Alhamdulillah di sini masih bertahan ya, sekitar 28 siswa masih aktif, masih mengikuti pembelajaran Ibu. Semoga tidak ada yang tidur ya. Ya, sampai bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.